Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman sekalian, perkenalkan, kami dari kelompok 55 dengan desain alun-alun kami yang kami beri nama Ruang Marawah. Miris melihat banyaknya hutan dan kebudayaan yang hilang satu demi satu, tergerus peradaban tanpa usaha untuk mempertahankannya. Kita pun punah, seumpama hampa tanpa asa. Maka dari itu, dibuatlah Ruang Marawah. Ruang Marawah merupakan sebuah hasil dari revitalisasi alun-alun yang berlokasi di lapangan Pasar Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Marawa merupakan suatu kata dalam bahasa suku Banjar yang memiliki arti menyapa ketika bertemu dan memiliki tujuan untuk mempertemukan pengunjung yang ada secara berulang-ulang sehingga dapat meningkatkan terjadinya interaksi. Tentunya, ruang publik yang hanya memfasilitasi interaksi pengunjung tidak akan begitu membekas kepada setiap pengunjungnya. Maka dari itu, kami juga melibatkan kebudayaan Kalimantan Timur sebagai jembatan penghubung antara pengunjung. Dengan begitu, secara tidak langsung, interaksi yang timbul juga akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan pengunjung terhadap kebudayaan Kalimantan Timur. Dengan adanya interaksi tersebut, diharapkan Ruang Marawah akan membawa kesejahteraan dan rasa terikat antara satu sama lain, khususnya bagi masyarakat sekitar. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Namun, dengan adanya pemindahan ibu kota baru, posisi tersebut pasti akan bergeser. Hal ini juga akan diikuti dengan munculnya perbedaan, terutama dalam konteks sosial. Maka dari itu, besar kemungkinan terjadinya konflik sosial antara masyarakat yang masih tradisional, modern, dan postmodern, sehingga dibutuhkan ruang yang dapat menyelaraskan perbedaan tersebut melalui kebudayaan yang ada, sehingga tumbuh rasa kesatuan dan toleransi satu sama lain. Menurut hasil wawancara Kompas TV, terdapat masalah utama yang dapat berpotensi terjadi dengan diadakannya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini, yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan air baku. Sebagai ibu kota baru yang akan diikuti dengan pertumbuhan kota di sekitarnya, tentunya akan membutuhkan air yang lebih banyak pula. Sumbu pada tapak dan elemennya mengacu pada pedoman yang digunakan masyarakat suku Dayak, yaitu mengarah ke arah timur, sungai, maupun laut yang diyakini sebagai arah yang sakral dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Hal ini juga diikuti dengan arah tugu yang menghadap ke laut. Untuk mewujudkan kesan teduh, ditanam berbagai macam vegetasi sebagai peneduh. Sirkulasi jalan yang ada di sekitar tapak didominasi oleh sirkulasi dua arah dengan lebar jalan yang cukup optimal, sehingga angka kemacetan yang akan ditimbulkan nantinya tidak akan terlalu tinggi. Ruang Marawah juga mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi angka kendaraan, sehingga disediakan halte yang dapat mengantar jemput pengunjung, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat dikurangi. Untuk menanggapi contextual issues dengan mengacu pada set konteks, dibuatlah dua goals utama dalam Ruang Marawah, yaitu locality dan sustainable. Generasi yang akan datang harus tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Ruang Marawah melibatkan kebudayaan Kalimantan Timur pada desainnya, sehingga timbul rasa bangga dan kepedulian dari penduduk lokal untuk turut melestarikan kebudayaan serta memperkenalkannya kepada para pendatang. Ruang Marawah harus dapat bertahan dan membantu menghidupi lingkungan sekitarnya dengan mengelola sumber daya alam pada tapak itu sendiri, sehingga Ruang Marawah tidak akan merenggut jatah persediaan air bagi masyarakat setempat. Untuk mewujudkan tujuan ini, dibuatlah constructed wetland yang dirancang untuk menampung air hujan dan juga memfilter air tersebut untuk digunakan kembali. Konsep yang diterapkan pada Ruang Marawah mempertimbangkan adanya sejarah dan budaya di Kalimantan Timur yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah elemen kebudayaan Batanghari. Batanghari adalah filosofi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang meyakini sebagai sumber segala kehidupan serta alam semesta dan digambarkannya oleh pohon. Alam bawah menandakan hubungan manusia dengan alam. Diwujudkannya adalah dengan integrasi akses dari tapak menuju puncak dari Balai Marawah, menunjukkan manusia tidak dapat hidup tanpa mengendalikan alam lingkungan. Alam tengah menandakan hubungan manusia dengan sesamanya
diwujudkan dengan hierarki yang lebih tinggi karena untuk menunjukkan hubungan gotong royong antar sesama manusia untuk bertemu di tengah dan mencapai sesuatu yang bisa. Alam atas menandakan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan tubuh yang merupakan abstraksi dari batang garing, dan arah elemen tubuh ke atas dan mengait ke samping, menunjukkan kehidupan manusia yang berorientasi pada Tuhan. Rancangan pada ruang merawa dibuat dengan unsur lingkaran dan bentuk lengkung yang dinamis agar ruang yang tercipta dapat menjadi lebih fleksibel dan meningkatkan potensi interaksi antara pengunjung. Ruang merawa juga meminimalisir adanya objek masif pada tapak sehingga pengunjung dapat memiliki pandangan yang lebih luas. Muka merawa atau entrance merupakan area yang dikunjungi pertama dan terakhir kalinya serta menghubungkan ke area lain sehingga memperbesar potensi para pengunjung untuk saling bertemu dan menyapa. Selanjutnya, terdapat inanan atau area bermain. Ruang merawa merupakan ruang publik universal yang ramah anak sehingga setiap sudut alun-alun dapat dijadikan area bermain, namun juga tersedia tempat khusus bermain. Selanjutnya ada baladon atau area pertunjukan. Baladon sendiri memiliki arti memperkenalkan tokoh dan ringkasan cerita sebelum pertunjukan dimulai. Sesuai dengan namanya, area pertunjukan ini menjadikan beragam kebudayaan yang ditampilkan sebagai prolog, di mana pengunjung dapat diperkenalkan dengan kebudayaan Kalimantan Timur untuk pertama kalinya. Sehingga untuk kedepannya, kebudayaan yang ditampilkan dapat menjadi titik awal dalam mencintai dan melestarikan kebudayaan Kalimantan Timur. Selanjutnya, ada MAN atau area jajanan. Area jajanan sebagai wadah penyedia mata pencaharian bagi penduduk lokal untuk menjual berbagai makanan khas Kalimantan Timur. Area jajanan ini juga dapat membantu memperkenalkan dan melestarikan makanan tradisional ke setiap pengunjung yang terdapat pada alun-alun. Ruhoy atau naungan. Ruhoy sendiri merupakan tempat berteduh dan beristirahat yang terbuat dari bambu dengan adanya penuduh dan tanaman rambat. Selanjutnya, terdapat constructed wetland. Constructed wetland berfungsi sebagai penampung air hujan dan membantu proses terurainya limbah secara biologis dengan terpenuhinya oksigen bagi biota akuatik. Sedangkan secara ekonomi juga dapat menambah nilai dan daya tarik dan secara sosial dengan terciptanya lingkungan yang lebih baik. Yang terakhir, terdapat Balai Marawa dan Neau, merupakan area berkumpul dekat dengan tugu yang dikelilingi oleh viewing deck. Pengunjung dapat merasakan dan melihat suasana yang berbeda dengan elevasi yang berbeda pula. Bentuk viewing deck sendiri yang melingkar memungkinkan para pengunjung untuk bertemu kembali sehingga interaksi antar pengunjung dapat lebih sering terulang. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan mengklaim tingkat keberhasilan penanaman bibit pohon bambu telah mencapai 90%. Untuk mengusung konsep lokalitas, maka dipakailah bambu sebagai material utama hampir di setiap bagian alun-alun. Vegetasi dalam ruang merawa beragam sehingga menciptakan diversitas pada ekosistem. Kita harapan para leluhur hanya bisa menuai yang pernah ditabur, berjalan tanpa melupakan masa lalu, optimis akan esok hari, karena kami yakin akan ada jawaban antara alam dan peradaban. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.